Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? Bagaimana kabar antum semua siswa-siswi Imam Nawawi School? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah menjaga kita dimanapun kita berada. Alqabuhu, yang artinya adalah laqab-laqabnya, ya, laqab-laqabnya atau julukan-julukannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, lanjutkan di bawahnya. Lahu salasatu alqab sammahu an-nabiyyu bithnaini minha. Asma'uhu hiya Abu Hafs, summiya bi Abi Hafsin li'anna ibnatahu Hafsah tazawwajaha ar-rasulu wa kana yunadiha ya Hafs wa dhalika ala sabili tahabbub. Wa min huna kunniya Umar bi Abi Hafs. Umar memiliki 3 julukan nama. 2 diantaranya Nabi yang menjulukinya. Ya, di antara nama-nama beliau, ya, nama julukan beliau di situ disebutkan yang pertama adalah Abu Hafs. Beliau dinamai dengan Abu Hafs karena putrinya, ya, putrinya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memanggil Hafsah dengan Hafs. Ya, Rasulullah memanggil Hafsah itu wahai Hafs. Panggilan tersebut merupakan rasa sayang. Dan dari sinilah Umar bin Khattab dikunyahkan dengan Abu Hafs. Nah, perhatikan. Di sini ada laqab, ada kunyah, ya. Kalau laqab itu diterjemahkan biasanya julukan, ya. Kemudian kalau kunyah biasanya ketika seseorang disandarkan kepada sesuatu, ya, kepada misalnya seseorang mempunyai anak bernama Ahmad, maka bapaknya tersebut dikunyahkan sebagai Abu Ahmad, ya, seperti itu. Misalnya ada lagi seseorang mempunyai anak namanya Fatimah, maka bapaknya dikunyahkan sebagai Abu Fatimah. Nah, karena di sini Umar bin Khattab yang mempunyai anak bernama Hafsah, ya, kemudian Rasulullah memanggilnya dengan Hafs, maka Umar bin Khattab dikunyahkan sebagai Abu Hafs. Ya, seperti itu contohnya, ya. Kemudian kita lanjutkan di bawahnya. Al-Faruq. Al-laqabu tsani huwa Al-Faruq wa summiya bihi awwalu yauma islami wa qad atlaqahu alaihi an-nabiy Al-Faruq bisababi anna Umar indama a'lana islamahu a'lana jahran baina Asya di Makkah. Laqab atau julukan yang kedua bagi Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Ya, perhatikan di sini. Al-Faruq, ya, julukan yang kedua, ya, bagi Umar adalah Al-Faruq. Julukan tersebut diberikan pada saat hari pertama keislamannya. Ya, julukan tersebut diberikan pada saat hari pertama keislamannya Umar bin Khattab. Dan Nabi memberikan julukan tersebut dikarenakan Umar saat mengumumkan keislamannya, dia mengumumkan secara terang-terangan di antara para petinggi kota Mekah, ya. Ya, Umar berani, ya, karena dia seorang pemberani dan orang-orang itu takut sama Umar, ya, tidak berani sama Umar karena Umar itu jago, ya, sangat besar sekali fisiknya dan sulit untuk dikalahkan, ya. Banyak orang yang takut sama Umar. Kemudian lanjutkan di bawahnya. Fi hini anna ad-du'afa minal muslimin kanu yu'minuna sirran wa la yu'linuna islamahum fa huwa min yaumi an a'lana islamahu asbaha yufarriqu bainal haqqi wal batil. Pada saat kaum muslimin yang lemah beriman secara diam-diam dan tidak terang-terangan mengumumkan keislamannya, ya, berbeda dengan Umar tadi. Kalau Umar mengumumkan keislamannya itu secara terang-terangan, bahkan di depan para petinggi
kota Mekah, ya. Kalau orang-orang muslim yang lainnya itu mengumumkannya secara diam-diam saja, ya. Maka Umar bin Khattab mulai dari hari keislamannya beliau menjadi orang yang membedakan antara yang hak dan batil. Ya, makanya Al-Faruq itu bisa diartikan sebagai orang yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Amirul Mukminin, ammal laqabus salis alladhi summiya bihi huwa Amirul Mukminin. Adapun laqab, ya, julukan bagi Umar yang ketiga di sini disebutkan bahwasanya beliau dijuluki Amirul Mukminin. Ya, adapun julukan yang ketiga, ya, yang ditujukan kepada beliau yaitu kepada Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin. Kemudian lanjutkan di bawahnya, ba'da wafatir rasuli tawalla Abu Bakrin As-Siddiq amral mu'minin wa kana an-nasu yunadunahu khalifata Rasulillah wa ba'da wafatihi radhiyallahu anhu tawalla Umar bin Al-Khattab amral muslimin. Ya, perhatikan di sini penting, ya. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dialah yang menjadi pemimpin kaum mukminin. Dan ketika itu orang-orang memanggilnya sebagai khalifah, ya, sebagai pengganti Rasulullah. Dan setelah Abu Bakar wafat, maka Umar bin Khattab lah yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Ya, di sini juga penting, ya, di selanjutnya, wa bima anna Abu Bakrin kana khalifatu Rasulillahi wa qad khalfahu Umar bin Al-Khattab fayusbihu laqabu Umar khalifati Rasulillah wa man sayati ba'dahu sayakunu laqabuhu atwal fa bisababi tiwalil laqab wa su'ubatihi iqtaraha ahadus sahabah wa huwa Al-Mughirah bin Syu'bah an yakuna laqabu Umar ibn Al-Khattab Amirul Mukminin haitsu qala Al-Mughirah bin Syu'bah li Umar anta amiruna wa nahnu al-mu'minun. Dan dengan dipanggilnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah, ya, sebagai pengganti Rasulullah, maka Umar bin Khattab yang menjadi khalifah setelahnya, ya, setelahnya Abu Bakar pun demikian. Maka laqabnya Umar bin Khattab menjadi khalifah Rasulullah. Dan khalifah yang selanjutnya laqabnya tentunya akan lebih panjang lagi, ya. Kalau yang pertama tadi Abu Bakar, ya, dipanggil apa? Khalifah Rasulullah. Kemudian Umar khalifah Rasulullah. Kemudian kalau misalnya nanti Umar tidak menjabat lagi sebagai khalifah, nanti lebih panjang lagi, ya. Khalifah Rasulullah, ya, itu menyulitkan, ya. Atas sebab panjangnya dan susahnya laqab yang demikian, salah seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah mengusulkan agar laqabnya Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Sebagaimana yang dia katakan terhadap Umar, engkau pemimpin kami dan kami adalah kaum mukminin. Fa anta Amirul Mukminin. Wa ruwiyat qissatun ukhra taqulu bi anna alladhi laqaba Umar radhiyallahu anhu bi hadzal laqab huma Labid bin Rabi'ah wa Adi bin Hatim. Ya. Ini masih lanjutannya perkataannya Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Maka engkau adalah Amirul Mukminin. Dan diriwayatkan dalam kisah yang lain bahwasanya yang memberi laqab atau julukan untuk Umar adalah Labid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Ya, jadi ini dikisahkan juga di riwayat yang lain bahwasanya yang memberikan laqab terhadap Umar adalah Labid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Ya. Jangan lupa tugas hari ini adalah mengerjakan soal melalui link Google Form. Silahkan dicek, ya, di grup kelas masing-masing. Di situ ada link Google Form-nya. Biasanya ada di akhir dari perintah tugas, ya. Itu saja soal atau tugas untuk kalian. Yang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.